teman-teman peternak, khususnya kambing domba yang berada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya dari Farm Jeger Farm yang berlokasi di Desa Jeruk Seger, Kecamatan Gedek, Mojokerto, Jawa Timur. Saya sebagai Jeger Farm, saya mengelola kambing-kambing breeding. Khususnya di tempat saya ini adalah breeding, karena breeding adalah berternak yang jangka panjang. Karena breeding beda dengan fattening dengan jangka pendek. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya yang beternak khususnya breeding, mari kita belajar dan untuk mensiasati makanan yang kita pakai untuk kambing-kambing kita, agar kambing kita tetap sehat dan juga gemuk dengan makanan yang tidak mahal. Bukan berarti murahan tapi tidak berkualitas. Kita berusaha memanfaatkan makanan di daerah sekitar kita, terutama dari hasil-hasil pertanian yang telah menjadi limbah yang kita anggap tidak berguna tetapi bermanfaat untuk ternak kita. Contohnya seperti jenis-jenis makanan seperti begini. Ini sudah sangat berkualitas karena ini dari penggilingan jagung kering digiling, dan ini adalah slamper, dan ini masih ada percikan-percikan jagung yang ada di sini. Karena kambing kalau ada jagungnya, ini ada beberapa dengan kita tambah dengan ampas tahu, limbah dari industri pabrik tahu yang berada di sekitar kandang kita sini. Nah, ini kualitas kambing-kambing kita ternyata seperti begini. Jadi ini sudah lumayan sehat untuk ukuran breeding. Jadi kan kita bukan untuk fattening, tapi kita untuk breeding. Jadi pengelolaannya juga demikian, karena breeding ini waktunya panjang sekali. Jadi tidak ada batasan waktu. Kita breeding mulai dari sapian sampai jadi remaja, sampai menjadi induk, itu membutuhkan waktu sampai 7 bulan. Mulai 7 bulan, 8 bulan bisa kita kawinkan supaya untuk kawinkan untuk pembiakannya. Nah, dari situ makan waktu yang sangat panjang. Kalau kita tidak bisa mengelola manajemen pakan, kita pasti akan putus asa. Karena terus kita ini merasa terbebani dengan biaya pakan. Kecuali kalau kita hanya hobi, hanya pelihara 3 ekor, 5 ekor, mungkin tidak terbisa. Kalau sudah mulai seperti begini, kita mengelola kambing-kambing begini, ini makannya tidak putus-putus. Jadi tetap kita juga ada makanan hijauan yang kita pergunakan agar tetap, karena karakter kambing adalah tetap makan rumput dan hijauan. Jadi di samping ini, jadi kita memberikan makan untuk kambing breeding itu 1 hari 2 kali. Pagi kita kasih seperti begini, sore nanti kita kasih rumput. Jadi 2 kali Pak ya? Pakan 2 kali sehari. Jadi pagi jam 7 kita kasih makan, dan dimakan ini pun bisa habis sampai jam-jam 10. Setelah jam 10 dia nanti istirahat biasanya sampai jam 2, jam 3 kita kasih makan lagi dengan full rumput. Nah, jadi rumput juga begitu. Di sini saya terdiri dari rumput lapangan dan rumput tanaman yang kita tanam sendiri, yaitu berjenis pacong. Ini pacong. Lapangan juga kadangkala karena di sekitar kita ada kebun-kebun juga yang mana harus kita bersihkan. Sambil membersihkan kebun,
kita mengambil rumput-rumputnya. Ini kita bersihkan di bawah-bawahnya, juga bisa kita kasih untuk makan kambing kita. Jadi ini adalah ada keterkaitan juga kalau breeding, karena kambing kita itu nggak habis-habis kecuali kita berhenti breeding. Maka bagaimana cara mensiasati agar kotoran kambing atau kohe itu bermanfaat. Kohe-kohe kambing itu yang ada di bawah-bawah ini tidak terbuang sia-sia, tapi bermanfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah masuk ke pupuk di perkebunan kita, kebun-kebun apukat, pepaya, dan pepaya pun bisa bagus karena dengan pupuknya spesial hanya kohe saja tanpa ada pemupukan dari bahan-bahan kimia. Jadi di sini kita mempergunakan hanya dari kohe kambing. Nah, jadi kita sebenarnya breeding itu banyak manfaatnya, bukan hanya sekedar dia beranak dan kita untung anak, tidak. Dari kotorannya, dari kohenya itu pun kalau kita mau jual juga laku, tapi kalau kita punya kebun atau tanaman rumput itu kita pergunakan untuk pupuk rumput sangat bagus. Jadi tanpa pupuk-pupuk kimia. Jadi ini terbukti kambing-kambing kita bisa bagus dan kelihatan, kalau dibilang itu klemis atau licin, dilihat dari bulu-bulunya Mengkilap Pak ya? mengkilap. Jadi itulah kambing kalau kita perhatikan, walaupun makanannya ini harganya hanya 2.500 kurang. Nah, tapi kualitasnya untuk kambing cukup bagus. Jadi keliru kalau kita mau beternak apalagi breeding dengan harga lebih dari 3.000, bahkan ada yang 4.000, itu tidak akan ada untung. Jadi kita ngambil untung, tapi bukan berarti kambing kita jadi korban, jadi kurus, tapi tidak. Kita mengambil untung, tapi kambing kita tetap sehat, kambing kita tetap bagus dan kelihatan licin. Dari bulu pun bisa dilihat, dari penampilan, makannya. Kita berikan makan, pasti dia sangat senang dan kelihatan sekali yang lagi makan-makan. Nah, ini tidak henti sampai habis nanti makanannya, baru tidur dia. Jadi kambing ini memang sifatnya kalau sudah makan kenyang, tidur, membuat daging, dan yang bunting juga demikian, makannya lebih banyak. Ini sementara sudah mulai bunting-bunting semua. Yang mana Pak? Nah, ini sudah deretan yang bunting-bunting semua. Yang ini namanya kalau beternak, kalau kambingnya sudah mulai bunting-bunting begini, ibaratnya tabungan itu nanti pada saatnya keluar hasilnya dan ada bunganya. Bunganya yaitu nanti dari anakannya. Jadi mari kita lebih semangat lagi beternak dan breeding. Walaupun kita mengharap beternak jangan terlalu mengharap hasil, tapi tetap akan menghasilkan. Karena sifat ternak maupun tanaman, apabila kita berikan sesuatu yang baik, dia tidak akan terbukti dengan gemuk-gemuk, dengan sehat-sehat. Ini adalah karena kebaikan kita terhadap dia, pasti dia ada imbal balik terhadap kita. Jadi kira-kira seperti ini untuk tahapan pertama di breeding kita, di Ceger Farm. Jadi kita masih ada hal-hal lain yang perlu kita sampaikan untuk bagaimana pengembangan dari F1 menjadi F2, dari Jawa Randu menjadi F1, itu berproses dengan kesabaran dan keteguhan kita untuk mengelolanya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini dan sementara waktu. Saya ucapkan salam peternakan, semoga sukses peternak Indonesia. Oke.